bisikan, katanya gini, "Cu," katanya gitu Kang, "cu," 3 kali Kang. Itu semua orang 3 itu dengar semua. Dengar semua, Heeh. termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Open di Balik Semarang. Kali ini saya sudah kedatangan seorang konten kreator dari Poek Official ya Kang. Ya betul Kang. Oke, sebelum saya berkenalan dengan beliau seperti apa dan punya cerita apa, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan Kang Asep. Ya. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Jauh-jauh nih Kang Asep nih, makasih atas kehadirannya ke Sama-sama. di Balik Semarang. Kita baru ketemu ya, Ya betul. Kang Asep. Sebelumnya nih Kang Asep perkenalkan dulu, Kang Asep tuh sebagai apa nih dari Poek Official ini? Saya di Poek Official itu sebagai host-nya Kang. Heeh, host dong, Host. sama dong, host. Sebagai host aja? Sebagai host, ya boleh. Oh iya. Mungkin, buat apa, kalau dari DT kan sahabat DT. Nah, dari Poek sendiri apa? Poekers. Poeker. Heeh. Boleh sapa-sapa ke Poeker tuh, sekalian minta dukungannya. Dan untuk sahabat DT juga tolong bantu Poek Official, dibantu subscribe, like, komen, dan share juga ya. Silakan Kang Asep mungkin ke Poeker. Pokoknya buat Poekers semua jangan lupa like, share, komen, and subscribe yang sebanyak-banyaknya. Bantu share-share juga kepada kawan-kawan kalian, saudara-saudara kalian, supaya channel kita makin berkembang lagi. Lebih bersemangat lagi ya Kang ya. Yes, betul. Karena dengan itu kita bisa Iya, berkreasi mungkin ya. ya betul. Oke Kang Asep, saya mau nanya-nanya dulu nih. Ini pengalaman pribadi atau Iya. pengalaman saat konten? Mungkin kalau pengalaman pribadi di luar konten mungkin saya tidak ya. Sedikit lah mungkin itu ya. Tapi untuk pengalaman di dalam konten selama kita konten, ya alhamdulillah lah, ada lah, mungkin nggak banyak juga gitu Kang ya, tapi Banyak. ada lah. Oh iya, saya mau nanyain dulu, kapan sih berdirinya Poek Official ini gitu? Poek Official itu memang channelnya itu udah dari lama sih Kang, 2013. Cuman kita sempat vakum dan kita mulai beraksi kembali, mulai bersemangat kembali, dan banyak teman-teman tim juga itu mulainya dari 2020 awal. Mulai aktif lagi. Ya, Ada pergantian nggak dari tim? Dari enggak. awalnya berapa orang gitu? Untuk awalnya sih saya sendiri sih Kang. Emang dulu saya awalnya dari Rangkas Bitung Kang. Oh asli? Enggak juga sih. Jadi ke sana menuntut Kang, menuntut kebutuhan. Kebutuhan. Iya betul. Bakat ya kalau kata Bakat. orang Sunda. Bakatku butuh gitu. Oke. Iya. Dari situ ya mulai ada teman-teman yang mau ikut gabung di 2020 itu, ya alhamdulillah sampai sekarang makin banyak tim personil, ya alhamdulillah makin bisa lebih sampai sekarang Sampai ini. sekarang ya. Itu untuk konsepnya sendiri? Untuk konsepnya kita sih kalau yang baru-baru ini ya, yang sekarang ini itu konsepnya kita memang yang pertama review tempat Kang, review tempat angker, yang keduanya biasa mediumisasi. Setelah mediumisasi itu pembuktian, kita selalu explore memakai kamera inframerah Kang. Setelah itu ada uji nyalinya juga pakai kamera inframerah. Kita biasa live streaming. Oh, sering live streaming di mana itu? Live streaming di tempat-tempat angker itu Kang. Untuk jadwalnya sih kita jadwal seminggu 4 kali Kang. Untuk peluncuran video sini?
Untuk peluncuran upload ya, video Heeh upload, heeh. kita memang belum ke sana, Kang. Untuk awal-awal sih kita upload, Heeh, cuman kita lagi nyamannya di live di streaming, Kang. live Iya streaming. betul. Langsung aja deh kayaknya Siap, ke pengalaman saat pengalaman ya, explore nih. mungkin pengalaman pengalaman waktu explore itu waktu saya di daerah Bandung Utara ya kalau nggak salah ya, Bandung Utara. Di situ memang tempatnya juga agak agak lumayan, Kang, ya. Mmm, Waktu siang kita survei pun ke situ memang, ditinjau dulu kan, dilihat dulu ada sosok apa sama orang yang mungkin bisa dianggap spiritual kita gitu kan mhm. ya. Waktu di situ dilihat memang di situ ada sosok nenek-nenek katanya. Penghuni di sananya? Iya, nenek-nenek sama seorang wanita berpakaian putih gitu. Heeh. Nah, yang lebih seramnya itu yang terlihat sama spiritual gitu kan. Nah, itu si nenek-nenek itu, Kang, tahu mak lampir, Kang? Ya, Nah, mak lampir tapi ini matanya bolong, Kang. maksudnya nggak ada matanya? Iya, matanya bolong aja, Heeh. nggak ada matanya. Nah, waktu malamnya ke situ penelusuran, nah, yang biasa udah jadwalnya buat one man show lah dikatakan ya, solo Mhm. ekspor memakai kamera inframerah dan tim itu nggak ada yang sanggup, Kang, Dalam alasan? karena mungkin udah kedorong sama cerita ya, Sugesti cerita ya? heeh, kesuges Udah gitu masuk kan, sugestinya heeh, nih. suges. Nah, di situ wah siapa lagi nih, mau nggak mau kan saya sendiri nih jadi tumbal gitu kan, Host lagi heeh, ya. jadi tumbal karena nggak ada yang berani ya akhirnya saya turun kan ke bawah. Mhm. Itu di menit ke-25 kalau nggak salah, Kang. Itu memang memang kita, cepet banget sih banyak ada interaksinya gitu kan. Mmm, Waktu saya turun memang perasaan itu sudah agak menolak ya untuk masuk ke tempat itu? tempat itu. Heeh. Saya paksain memang kaki itu berat banget untuk melangkah, Kang. Mmm. Di situ ada, ya biasa ada interaksi-interaksi kayak pohon bergerak sendiri gitu kan, suara-suara. Nah, saya paksain gitu kan masuk, waktu saya paksain Mas itu kan ada rumah 3 sama ada outdoor-nya, Kang, banyak pohon pisang. Mhm. Waktu saya maksain ke sana, itu kan kita kan pakai, kamera inframerah ya, Mmm, pakai apa, handycam gitu kan, itu kan bisa di-zoom, Kang, ya. iya. Waktu saya maksain memang perasaan sudah agak merinding juga waktu saya paksain ke dalam lagi, kirain saya itu pohon pisang, Kang, Ternyata ternyata itu kepala pocong, Kang, aslinya aslinya. jelas banget. Jelas banget, jelas bisa bisa mungkin untuk yang penasaran bisa kepoin lah video Ah, video kita yang judulnya itu Rumah Nenek Lampir kalau nggak salah. oke. Di situ waktu saya lihat pocong, kirain saya bukan pocong sih. Saya zoom zoom tambah jelas kan, saya balik badan, Kang. Heeh. Saya langsung refleks, eee, bilang kata-kata kasar, Kang. Mhm. Heeh, bilang kata-kata kasar, Kayak saking kagetnya mungkin? saking saking kagetnya, "Anjay," katanya gitu kan, Mmm, kata-kata kasar itu, "Anjay." mmm. Saya balik langsung lari. Nah, di situ waktu saya lari kan itu kan kondisinya kan opoekan, Kang. Heeh heeh. Kalau saya itu kan nggak ada cahaya sama sekali. Nah, itu jalan udah nggak kelihatan, nge-blank banget. Heeh. Terus, apa itu kaki ya, tuur kalau bahasa Inggrisnya, itu nyucut, Kang. Roktok meureunnya. Noroktok, ya noroktok banget di situ. Nah, itu sih pengalaman yang paling menyeramkan menurut saya sih itu, Mhm. Kang, Saat ngelihat explore sosok itu yang di heeh, Ujung Berung ya? Eh bukan, bukan? yang di Ciaralang itu Bandung Heeh. Bandung Utara, Kang. Itu kan Mhm. sosoknya katanya, ada nenek lampir. Nah, untuk sosoknya nenek lampir itu kita kan ada beberapa sisi, Kang. Mmm, Setelah penelusuran itu, setelah saya kenok lah dibilang kenok gitu kan, mhm, mundur saya menyerah gitu kan. Nah, setelah itu ada sesi uji nyali sambil main jelangkung. mhm. Nah, memang nggak sendiri sih karena tim kan udah ngedown duluan gitu kan, akhirnya bertiga. Nah, itu uji nyalinya di dalam ruangan itu, Kang, di dalam rumah lah ya. Nah, di dalam rumah, bertiga. Memang kata si orang-orang yang lagi uji nyali itu ya tim kami juga, itu kayak ada mendengar, bisikan lah ya, kata ada mendengar bisikan, katanya gini, "Cu," katanya gitu, Kang, Mmm, "Cu," 3 kali, Kang. Itu semua orang 3 itu
denger semua. Dengar semua, Heeh. termasuk tim yang di belakang? Yang tim belakang nggak ada Kang, itu Oh, nggak ada? yang uji nyali kan itu bertiga sambil Heeh. main jalangkung. Itu ada suara cuk, cuk 3 kali Kang. Heeh. Di situ ya mulai agak tidak kondusif kan, itu mulai diakhiri lah. Oh, nggak diterusin? Heeh. Sudah tidak kondusif, akhirnya ya udah balik badan, langsung aja penutupan tanpa basa-basi, cut aja udah. Langsung closing aja deh waktu Iya, itu? langsung closing aja di tempat. Tapi nggak sempet lihat si malampirnya ini? Malampirnya enggak, jadi yang terbukti untuk sosok malampir itu hanya suara. Jadi suara cuk, kayak nenek-nenek ngomong gitu kan, cuk, cuk 3 kali. Itu yang membuat tim kita rungkat lah. Borangan juga ya? Borangan juga. Setelah itu Kang? Setelah itu mungkin untuk di tempat itu sih hanya segitu. Tapi untuk yang paling apa ya, bukan paling sih, memang saya rasa memang masih tahap standar aja sih ya. Untuk ketakutannya itu waktu di Ujung Berung Kang, yang nama judulnya itu Villa Berdarah kalau nggak salah, Villa Berdarah. Nah di situ memang saya konsepnya pokoknya kan ingin membuktikan gitu kan Kang ya, ingin membuktikan mitos apa yang dikatakan warga sekitar tentang tempat tersebut angker katanya kan. Nah kita mau membuktikan apakah benar-benar angker dan adanya sosok-sosok yang biasa mengganggu warga itu memang ada. Nah kita buktikan gitu. Waktu saya ke situ, ke Villa Berdarah itu, waktu emang yang lebih parahnya sih waktu kita adakan mediumisasi Kang di situ. Memang awalnya itu memang saya ada penentangan juga Kang ya. Agak sompral gitu? Iya, agak sompral juga. Saya masukin itu tim mediator kita. Nah itu memang kirain saya, dia kata tim spiritual kita itu katanya ada sosok tinggi, nggak terlalu tinggi katanya, hitam berbulu, jadi kelihatan kayak gemuk gitu kan, genderuwo gitu. Kayak genderuwo, tapi katanya ini pendek, nggak terlalu tinggi gitu kan. Nah waktu sama tim supranatural kita dimasukin ke mediator, nah itu sosoknya kok jadi tinggi Kang. Jadi lebih tinggi sosoknya tuh ya, kayak apa ya, kayak wah pemberani lah gitu kan ya, serem banget. Nah di situ akhirnya si mediator itu memang ada saya tanya kan, ini siapa gitu kan, kata dia ya, saya penunggu di sini katanya. Terus emang saya berbicara pakai bahasa Sunda ya Kang ya. Iya. Anjeun emang sosok Dedian paling kuat kata saya. Oh rek naon datang ka dieu rek nantang. Punten cing teh paralun sanes bade nantang ya, bukan kita mau menantang, cuman kita mau membuktikan mitos apakah benar yang dikatakan warga sekitar gitu kan. Nah, ternyata di situ si makhluk itu mulai marah, Terusik gitu kan. Terusik. Dan lama-kelamaan emang saya kan gatal juga Kang ya, kalau misalkan ada sosok kayak gitu yang merasa jago gitu kan, saya korek-korek aja. Karena biasanya kan makhluk seperti itu suka apa ya, tidak sesuai kan? Iya, betul, makanya gitu kan, saya ejek aja Kang. Saya ejek aja kan, buntet gitu kan. Taunya marah Kang. Iya. Marah tambah ngamuk lah gitu kan. Terus kata dia, "Siapa yang nantang?" gitu kan. Terus saya bilang, "Ada yang nantang kamu." "Saha?" "Gigireun anjeun." gitu kan. Nah itu saya nunjuk langsung ke tim spiritual saya Kang. Itu tim spiritual saya kaget Kang. Kewalahan juga akhirnya. Nah itu adalah sama salah seorang gitu kan, sama salah seorang ibaratnya dinetralisir gitu kan. Nah saya udah keluar, itu digotong, dibantu sama tim-tim yang lain juga. Nah kita bawa ke lokasi pemantauan, dan ternyata beberapa menit kemudian di lokasi pemantauan itu terjadi lagi kesurupan Kang. Masuk lagi sosok Dan itu? Iya betul. Itu cukup sangat gaduh sekali Kang.
banyak tim-tim juga yang menolong lah, udah kewalahan lah ibaratnya gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kita karena adanya tim dan teman-teman gitu kan, alhamdulillah bisa teratasi Kang. Yang saya khawatirkan si mediatornya itu lari Kang, yang saya Iya khawatirkan iya kan. iya. Lari ke jurang atau gimana ya, Heeh. yang saya khawatirkan gitu sih Kang. Ya itu untuk pengalaman yang di villa itu, villa berdarah. Berarti, aktif juga ya itu Mhm, si Wowo-nya tuh. iya, emang salahnya saya sih, saya ngejek gitu kan. Tapi menurut Kang Asep sendiri emang, sosok si Genderuwo itu emang jago gitu? Memang agak lumayan sih ya, jago Mmm. jago soalnya tim supranatural kita juga agak kewalahan gitu kan. Soalnya Mmm. nggak biasanya sampai kayak gini gitu kan, kuat banget gitu kan di Iya iya. daerah saya. Biasanya nggak ada perlawanan atau misalkan kebanyakan sih yang tunduk gitu kan, Heeh. manut-manut. Tapi kok ini kuat banget Iya berarti gitu. benar-benar ya, Heeh, bukan bohong kayak heeh, biasa saya juga pernah kayak gitu nih Kang, heeh, pas masuk kayak gitulah heeh, sempat, legeg lah kalau mhm, istilahnya. Kita hampir down juga, iya, ternyata pas kita lawan gitu, mhm, dia justru yang lari. iya, Biasanya kan kayak gitu ya, iya betul, kalau itu mungkin beneran gitu iya, nggak ngebohong. beneran kalau itu Kak. Setelah itu ada ini lagi? Setelah itu sih yang sebenarnya sih banyak, cuman saya kebanyakan lupa juga Kang ya. Padahal nggak terlalu ini, Heeh. manusiawi. Manusiawi kan, tua mungkin ya faktor, mungkin yang video nggak terlalu baru juga sih yang kemarin-kemarin itu yang di, Cafe Italia Kang, Heeh, itu Cafe Italia. Waktu itu sih kebetulan tim kita kurang komplit lah ya, kurang mhm, komplit kitanya bertiga kalau nggak salah. Kita bertiga memang itu nggak ada banyak sesinya, itu cuman jadi ada sesi solo explore doang sama uji mhm. nyali Kang. Nah itu kan yang biasa solo explore kan nggak ada lagi. Mau nggak mau saya juga gitu kan, Belakang disuruh lagi gitu daripada ya. nggak ngonten kan, Bener. saya lagi jadi tumbal nih katanya. Udahlah saya paksain gitu kan. Nah jadi sejarah kafe tersebut itu memang dulunya itu saya sempat kerja di situ Kang, Mmm, lebih tahu selama berarti? heeh, lebih tahu kondisi, terus apa ya, tempat-tempatnya, lokasinya, Mmm, dan di kafe tersebut ada teman saya Kang, mhm, ya udah almarhum ya. Dia itu teman teman baik saya lah, teman dekat ya. Dia udah meninggal. Nah, yang kebiasaan dia itu dia kan bagian kitchen ya Kang, masak. mmm, Nah, kebiasaan itu kalau misalkan pagi-pagi atau malam, kalau misalkan saya lagi sama dia gitu kan, itu biasanya waktu saya dari atas ke bawah, turun ke bawah, kebiasaan dia diem sambil ngelihat ke jendela gitu kan, mmm, sambil sigan ngulah gitu kan, kalau bahasa Italinya. mmm, Nah, saya takutnya di situ Kang. Jadi saya takut ada, ya teman saya itu almarhum gitu kan. Saya ke situ, memang tempatnya kan udah terbengkalai kan. Waktu saya ke bawah, itu memang interaksinya sudah memang lumayan lah, banyak berisik-berisik, ada suara yang menangis tapi dari kejauhan gitu kan. Bahkan kata kata kolot baheula gitu, kalau misalkan ada suara kayak kunti dari jarak jauh berarti kuntinya deket gitu kan. heeh, Nah, itu yang saya pikirkan. Aduh kata saya berarti ini deket nih, kata saya kan. Yang waktu itu saya lihat viewer-viewer kan nyuruh ke bawah gitu kan. heeh, Dalam live streaming itu ya saya paksain kan ke bawah akhirnya ada, ya banyak interaksi juga kan, di situ ada lempar-lemparan, saya lari gitu kan. mmm, Tadi saya manggil tim juga, saya minta ditemenin kata saya, mmm, "Tolonglah," gitu kan. heeh, Akhirnya berdua berdua dan ternyata berdua pun masih kencang Kang, auranya? auranya masih kencang. Dan di situ kata viewer sih, ini kata viewer, jadi dia lihat lihat ada juga rambut gitu Kang, rambut ya kayak rambut bunti lah, itu yang kelihatannya rambutnya doang kelihatan, rambut bunti di jendela. Terus ada sosok apa, oh pocong Kang, pocong di pinggir tiang jendela jendela juga bagian bawah. Bisalah, bisa kalian kepoin juga lah buat Mhm, poeker-poeker semua. buat ngebuktiin ya Kang ya? Heeh, takutnya kan saya kata bohong ya, Mhm, kalian tonton aja gitu video video kita yang judulnya Cafe Italia. mhm. Mhm,
Di situ kita live itu cuman 1,5 jam, Kang. Itu saya ke bawah turun ya, naik turun hampir 4 kali, Kang. Ada interaksi, suara-suara lemparan, suara-suara nangis, saya lari, Kang, itu berdua, berdua loh, Kang, itu, bukan sendiri lagi. Berdua itu, berdua udah banyak interaksi apalagi sendiri, Kang. Waktu saya tinggalin buat uji nyali kan, kalau saya kan gak berani, Kang, jujur aja, Kang. Percaya Kang Heeh. Asep. Saya numbalin lagi teman itu yang nganter, "Udahlah, kamu aja yang uji nyali." "Siap," katanya. Waktu saya tinggalin, nggak lama juga sih, Kang, itu ada suara kayak Birman gitu, Kang. Ada suara ketawa juga. Nah, di situ sempat lari juga tuh teman saya yang uji nyali. Gak kuat Lari, tuh. oh nggak kuat, lari ke atas kata saya. "Paksain, tanggung nih, durasi kata saya kan. Masih lama." Akhirnya maksain dan ternyata masih aja, Kang. Dan akhirnya dia lari, udah saya samperin aja, udah di situ langsung di-cut, Kang. Karena situasi ya takutnya gitu kan, takutnya lebih ekstrim atau apa, Kang, ya. Takutnya sosok itu masuk ke teman saya atau ke saya, dikandungkan, Kang. Tapi kan ada apa, supranaturalnya juga? Nah itu nggak datang, Kang. Oh enggak, jadi Heeh. Kang Asep cuma berdua waktu itu? Bertiga, yang satu di pemantauan, cuman dia pulang nih pemantauan juga. Waktu saya berdua, udah closing ya, udah closing, saya lari ke atas ke pemantauan, ternyata dia nggak ada, udah lari, Kang. Temennya satu. Heeh. Dan katanya, kata dia yang lari itu dia kayak uji nyali sendiri di luar, Kang. Makanya dia lari pulang. Terus saya gitu sih memang udah nggak ada siapa-siapa. Tas pada di luar, ya alhamdulillah ya. Nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Itu sih. Seru juga ya kayaknya kalau one man show seperti itu ya. Lumayan, Kang. Mesti dicoba, Kang. Balik ke Semarang, Kang. Belum saya kan. Bisa dicoba one man show, popoekan. Saya aja yang di belakangnya masih banyak tim, masih nggak sanggup kalau. Setelah itu Kang, apalagi tuh? Setelah itu mungkin yang terbaru kemarin ya, yang waktu di apa namanya ya, saya lupa lagi. Padahal masih baru tuh ya. Apalagi yang udah lama tuh. Apalagi yang udah lama. Judulnya itu Bunker Keramat, Kang. Tuh di mana tuh? Itu daerah Lembang, Kang. Perbatasan Lembang Cimahi lah. Nggak tahu jauh nggak Lembang Cimahi. Ya pokoknya daerah situlah ya. Daerah atas pokoknya. Memang kalau untuk pertama saya izin kan biasanya kita izin dulu ke warga sekitar ya. Ke warga sekitar silakan aja gitu kan. Dan memang di sini mitosnya memang sangat angker sekali, nggak ada, bahkan orang-orang warga sekitar pun yang lewat di situ udah nggak berani kalau misalkan udah lewat dari udah maghrib gitu kan. Memang di situ kan dikeramatkan sekali katanya. Terus banyak juga yang apa, cerita terdahulunya itu tempat pembuangan mayat yang di bunker tersebut. Saya penasaran kan, saya mau membuktikan nih apakah benar yang dikatakan warga sekitar gitu kan. Akhirnya saya izinlah sama warga sekitar buat explore di situ, live streaming. Saya cek sinyal, alhamdulillah sinyal dapat gitu kan. Akhirnya jam berapa ya saya mulai live itu, jam 11 gitu, setengah 12an lah. Itu memang cukup lama sih, sekitar 1,5 jam juga kemarin. Nah di situ untuk pertama kali sih kita langsung mediumisasi, Kang. Kita mediumisasi apakah benar sosok yang ada di tempat tersebut itu sosoknya seperti itu gitu kan. Saya coba tarik sama spiritual saya coba tarik, dan memang di situ jadi kayak ada 2 blok kekuasaan gitu, Bang. Jadi yang satunya penunggu blok yang sebelah kanan ibaratnya ya. Blok sebelah kanannya itu eyang-eyang katanya gitu kan. Untuk blok sebelah kanannya yang keramat itu katanya ya tinggi besar, lagi-lagi wowo, Kang. Wowo dan macan. Saya membuktikan ya, saya tarik gitu kan, yang penunggu di situ saya coba dimediumisasikan, dan akhirnya ya benar gitu kan, sosoknya memang tersebut gitu kan. Nah, di situ wah sempet gaduh sih waktu itu saya mencoba untuk memasukkan 2 makhluk ke 2 orang gitu kan.
Dua makhluk ke dua orang. Jadi kita ada Berbarengan maksudnya? berbarengan, Kang. Jadi yang satu wowo, yang satu, macan itu Heeh. kita coba masukin barengan. Dan akhirnya memang ternyata si macan tersebut itu adalah anak buahnya si wowo. Jadi si Mmm. wowo itu yang penunggu makam keramat itu. Mhm. Jadi ya kata si wowo tersebut memang banyak juga yang minta doa. Jadi keinginan-keinginan seseorang, untuk hajat-hajat seseorang itu mintanya ke situ, Kang. Dengan ya mungkin kata menurut saya sih jalan salah itu Iya ya, Kang, iya ya, iya. jalan sa jalan salah. Nah setelah itu ya, setelah menguak mitos tentang apakah benar tempat tersebut adalah pembuangan mayat dan akhirnya ya memang gitu kan, kata si Wowo tersebut memang ya benar apa adanya gitu kan. Nah setelah memang itu Wowo, agak agresif juga sih, Kang, ya. Agak agresif juga memang sudah tidak terkendali, ya akhirnya ya sama tim kita coba dikeluarin gitu kan, dinetralisir. Nah sama si macannya juga udah coba dinetralisir juga gitu kan, 2 orang tim itu. Waktu udah lanjut ke sesi, solo explore gitu kan, untuk one man show, waktu mau persiapan itu si tim mediumisasi tersebut lagi-lagi kerasukan, Kak. Kerasukan ya Wowo tersebut gitu kan, katanya dia nggak terima kalau misalkan kalian ke sini mau apa gitu kan, katanya berisik, gandeng gandeng, balik dari itu, pulang pulang. Iya. Saya nggak terima lah, buat apa pulang jauh-jauh saya ke sini gitu kan, medannya udah ya ibaratnya udah kerja keras Iya, lah gitu penuh kan, perjuangan ya. perjuangan menuju lokasi tersebut masa harus pulang gitu kan, bentar-bentar kata saya kan, kalau mau perang ya perang aja gitu kan, kalian sama spiritual kita bukan sama saya takut Kirain gitu sama kan. kita. Jangan Kang, saya mah takut. Nah, setelah itu memang mulai tidak kondusif, akhirnya saya paksain gitu kan, saya paksain untuk solo explore nih, sama seseorang ya tim kita juga yang namanya Kiki, Kang. Dia memang agak cukup pemberani juga, Kang. Akhirnya dia, one man show, biasa menggunakan kamera inframerah tanpa ada penerangan sekalipun, Kang. Jadi itu untuk medannya, untuk jadi dia melihat jalannya itu memang dari kamera, Kang. Jadi dari tampilan layar lah gitu kan, Mhm. untuk medannya. Nah kata dia memang auranya memang lumayan juga, saya sempat ngedon katanya. Mmm. Tapi kata saya di live chat, "Paksain paksain ke makam keramat," kata saya, "tembusin tembusin." Akhirnya mau nggak mau ya dia tembusin Mmm. ke makam keramat gitu kan. Nah dalam perjalanan memang sekilas sih kalau misalkan kalian, yang menonton ulang ya, kalian poeker yang mungkin penasaran gitu kan, untuk melihat sosok sosok yang waktu saya penelusuran kemarin itu, yang di bunker itu memang terlihat ada sosok pocong juga, Kang. Tapi waktu tertangkap pocongnya itu, waktu timnya itu lagi ibaratnya lagi lari gitu, Kang. Kalau sama mata lahir sih dia katanya lihat, tapi waktu kerekam kameranya memang sekilas sih, Kang. Iya. Tapi kalau misalkan untuk, di play-nya itu dikali 25 gitu kan, diperlambat diperlambat lagi ya ada, Kang, Ada itu kelihatan. pocongnya. Berarti cepat banget ya? Cepat banget memang untuk sosok-sosok seperti itu, cepat banget, Kang. Mmm. Jadi kita untuk stay pun memang dia langsung hilang ibaratnya gitu kan. Memang ya itu sih, Kang, untuk Itu pengalaman cerita-cerita terbaru dan ya? pengalaman terbarunya. Ya, selama penelusuran Kang Asep, ada nggak, dalam apa ya maksudnya, sosok-sosok yang susah banget untuk ditaklukin gitu, dan kebawa sampai ke rumah-rumahnya Oh mungkin? sampai ke rumah ya. Mhm. Untuk sampai saat ini sih, untuk sosok-sosok yang mungkin katakan kuat, Mmm. alhamdulillah masih bisa teratasi, Masih Kang, ya. bisa, alhamdulillah Dan ya. tim-tim kita pun memang kalau misalkan udah explore atau udah ngonten itu langsung diharuskan Netralisir. untuk enggak, Kang, kita diharuskan untuk, ke base camp dulu, Kang. Mhm. Soalnya di base camp kita udah kayak
otomatis gitu Kang, Iya iya iya. ternetralisir Iya gitulah iya. ibaratnya. Jadi tiap-tiap habis konten ya tim-tim kita ya kita ngumpul lagi di base Mmm, camp, kita sambil bahas, eee, konten yang udah iya. gitu kan, kurangannya dari mana nih gitu kan, kita bahas, Ya berarti ada kita dong koreksi. kalau pulangnya ke base camp, Heeh, ada yang ikut gitu? alhamdulillah sih enggak sih Kang. Enggak? Jadi kalau misalkan udah masuk base camp, semua tim itu ya alhamdulillah sudah otomatis ternetralisir dengan sendirinya gitu kan. Karena bukan apa sih ya, kita juga memang meminta, sesepuh kita sih buat Mmm, kita puntenin untuk menetralisir jaga gitu ya? kan, heeh. Jadi kita nggak netralisir satu-satu, jadi kalau misalkan masuk ke base camp udah otomatis gitu Kang ibaratnya. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan, Ya itu soalnya alhamdulillah. ya, biasanya gitu kan Mhm, makhluk seperti itu sedang butuh atau yang susah ya? iya betul Kang. Alhamdulillah sih masih kondusif lah Oke. sampai sekarang. Dan untuk perizinan Pak Kang Asep Untuk sempet kesulitan? untuk perizinan lokasi sih kita kan konten punya prinsip kalau misalkan kita nggak diizinin kita nggak bakalan paksain Kang. Mhm, Kita cari aman juga soalnya tim tim kan banyak juga nih, ada cewek juga yang ikut gitu kan. Nah kalau misalkan kita selonong boy ibaratnya gitu Kang, kita juga nggak maulah gitu iya kan. iya. Jadi kita diprioritaskan untuk izin itu nomor satu Kang, untuk izin nomor satu dan mungkin untuk tempatnya juga kita cari yang jauh dari pemukiman warga Kang, itu sih. Oke, seru banget Kang Asep tadi ceritanya, banyak ya interaksi dengan makhluk seperti itu. Iya Kang, Saya banyak juga sekali. pernah ngalamin, Mhm, ya, kita udah izin, mhm. kan biasanya gini ya, kita mau nelusuri, suatu tempat nih, Kang Asep sendiri suka nggak, apa sih yang namanya nerawang gitu? Heeh. Nerawang dulu di sana ada apa atau sosok apa, izin nggak ke makhluk yang Oh, ada di iya sananya? iya, izin Kang. Jadi Izin kita kan? nggak ibaratnya kita juga punya adab gitu kan, kita punya Mhm, sopan santun, waktu kita memulai untuk memasuki area tersebut, ya kita juga izin dulu Kang, kita salam dulu, kayak kemarin sih di makam keramat itu ya kita, sambil tawasulan juga dulu, tapi masih tawasulan tetep ya walaupun kita masih izin tetep, juga ada aja. jadi alasan dia katanya, "Maneh izin ka hiji makhluk wungkul, tapi ka aing henteu." Gitu. Nah Memang itu, salahnya di situ saya tidak menghukumkan gitu Kang, mhm itu salahnya kemarin makanya jadi sosok yang lain mungkin marah, mhm. nggak terima gitu, ibaratnya seperti itu. Oke Kang, makasih nih untuk ceritanya, lumayan juga saya tadi ngerasain merinding Kang. Oh sama Kang saya juga. Buat sahabat DT, mungkin sampai di sini cerita dan ngobrol-ngobrol dengan Kang Asep. Kalau ada dari sahabat DT yang ingin bercerita atau dari konten kreator juga, boleh merapat ke Di Balik Temaram, bisa email kami dibalikTemaram@gmail.com atau via IG kami dibalikTemaram.id. Bisa juga berkomentar di video ini, nanti ada tim kita yang follow-nya. Jangan lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.